Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman dan guru yang menyaksikan video ini dalam kondisi yang sehat ya. Berdiri kami di sini untuk menyampaikan hasil presentasi kami mengenai pembelahan sel secara tidak langsung, khususnya pada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, sebelum memasuki materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Arif Widelis. Saya Imelda Pratiwi. Saya Linda Triana Erwin. Saya Bobi Anjani. Nah, sebelum memasuki materi lebih dalam, lebih baiknya kita mengetahui apa itu meiosis dan pengertiannya. Meiosis adalah jenis pembelahan sel yang terjadi dalam dua tahap dilakukan oleh organisme eukariotik yang berproduksi secara seksual dengan jumlah kromosom separuhnya dari sel semula. Meiosis ini disebut sebagai pembelahan reduktif. Alasannya karena terjadi pengurangan jumlah kromosom pada sel anak yang dihasilkan. Nah, kita akan memasuki materi inti yaitu tentang meiosis 1 dan meiosis 2. Tentunya di dalam meiosis 1 dan meiosis 2 ini memiliki tahapan yang berbeda dan ciri khas yang berbeda antara tahapan 1 dengan tahapan yang lainnya. Nah, tahapan tersebut mengenai tentang profase dan juga metafase yang akan dijelaskan oleh Linda Triana. Pada saudari Linda, kami persilakan. Profase 1. Profase 1 merupakan fase terpanjang, yaitu 90% dari waktu yang diperlukan dalam meiosis. Profase 1 terbagi menjadi 5 subfase, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Metafase 1. A. Kromosom homolog atau tetrad bergerak ke bidang ekuator dengan sentrometer mengarah ke kutub. B. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentrometer. Nah, itu dia penjelasan mengenai profase 1 dan metafase 1. Selanjutnya materi tentang anafase 1 dan telofase 1 yang akan dijelaskan oleh saudari Poppy. Kepada Poppy, saya persilahkan. Anafase 1, A. Kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrad berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. B. Membran sel mulai melepuk di bagian tengah. C. Tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Telofase 1, A. Retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. B. Nukleus mulai terbentuk. C. Terjadi sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian sehingga terbentuk dengan kromosom yang sudah haploid. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang materi anafase 1 dan telofase 1. Kita akan lanjut ke dalam materi meiosis 2 mengenai profase 2 dan metafase 2. Lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman kita, Imelda. Kepada Imelda saya persilakan. Profase 2, A. Membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang. B. Sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Di antara keduanya muncul benang spindel yang memancar dari kedua sentriol. C. Waktu ini lebih singkat dibandingkan tahap lainnya. Metafase 2, A. Setiap kromosom haploid atau berisi dua kromatid tertarik ke bidang ekuator. B. Terbentuk benang-benang spindel, salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor, dan yang lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir tentang anafase 2 dan telofase 2. Nah, di sini saya akan menjelasin, sorry teman-teman soalnya cap kami agak sedikit berlawak. Nah, anafase 2 saya akan jelasin. Yang pertama, sentromer kromatid saudara berpisah sehingga terpisah. Gak apa, udah gak ada terakhir. Sehingga kromatid tersebut menjadi kromosom individual. Yang kedua, benang spindel mikrotubula menarik kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, kita langsung ke materi terakhir tentang telofase 2. Kromosom telah sampai di ketua kutub yang berlawanan. Kedua, terbentuk nukleus dan membran inti pada kutub sel yang berlawanan. Ketiga, setiap inti dipisahkan oleh sekat pembelahan. Keempat, pada akhir sitokinesis dihasilkan 4 sel anak yang kromosomnya haploid. Nah, itu dia penjelasan mengenai
materi meiosis 1 dan meiosis 2 yang telah kami sampaikan di dalam video presentasi ini. Semoga video ini dapat menambah ilmu teman-teman dan guru sekalian. Akhir kata kami berempat mohon pamit, tapi sebelum pamit kami akan menyampaikan sebuah pantun. Mohon didengar ya. Makcik duduk di pinggir danau, berjumpa pula dengan inang muda. Jika Anda ingin berilmu, janganlah takut untuk belajar dan mencoba. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dah. Sampai jumpa.